Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Tortri Channel. Oke, sahabat pionir dimanapun Anda berada saat ini, semoga Anda dan keluarga sehat dan bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, panjang umur, dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, ya kan? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, batin, iman, jasmani, rohani, bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang bagi yang beragama Islam ya. Semoga kita semuanya dibebaskan dari belenggu-belenggu setan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun sebelumnya dan di tahun ini di bulan puasa nanti. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala dosa-dosa kita dengan upaya kita berpuasa 1 bulan penuh. Amin ya. Oke. Di video kali ini sedikit ini saya akan coba memberikan ya kan edukasi lagi ya kan ke kalian, bagi teman-teman berkaitan dengan Pi Network. Ya, kita sama-sama tahu informasi ini ya. Coba lihat informasi dari core team di Pi Network terbaru, baik itu di aplikasi Pi Network kita atau di aplikasi Twitter di akun resmi core team, itu menyatakan bahwa ya di tanggal 20 nanti jam 8 akan open mainnet. Mudah-mudahan itu terjadi dan mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Saya pikir ini benar-benar akan terjadi karena sudah 2 kali ini ya kan statement core team. Yang pertama di bulan Desember itu memang belum pas ya kan. Kemudian ya inilah yang terjadi ya, baru molor 1 kali pada bulan Desember kemarin, dan ini saya pikir nggak akan molor lagi ya, karena memang kesempatan tahun ini tuh tahunnya cryptocurrency guys ya, dimana banyak proyek kripto itu sudah menuju ke mainnet, sama seperti AT Network yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi gini teman-teman, dengan pernyataan core team ya yang terbaru bahwa di tanggal 20 itu open mainnet, kemudian akan meluas sehubungan dengan open network, akan terhubung di aplikasi eksternal, dan kalimat-kalimat itu ya tentunya sudah menuju ke bursa ya kan. Kalau kita lihat ini di Pi browser, kalau yang dimaksud eksternal itu adalah utilitas, ya saya pikir di situ belum ada yang terverifikasi, dan saya pikir bukan itu ya, karena itu baru 20 aplikasi yang menuju ke mainnet dan itu pun belum diverifikasi. Jadi gini teman-teman, dengan adanya statement itu seakan-akan ya kan yang kalian selama ini pikir gitu ya, yang saya sampaikan di beberapa video saya tahun-tahun yang lalu ya, Anda boleh cek. Saya itu sudah mengatakan sejak tahun yang lalu bahwa Pi ya setelah mainnet itu aktif ya. Pi itu setelah mainnet aktif akan terdaftar di bursa, dan Pi itu sama ya seperti layaknya kripto yang lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, sifatnya sama gitu loh. Kalau sistemnya nggak sama, tapi sifatnya sama, memiliki volatilitas yang sama di pasar, dan akan terdaftar di bursa setelah open mainnet. Itu sudah ditulis dari Terms of Service Pi Network yang pernah saya bahas berkali-kali. Tapi tanggapan kalian kurang mengenakan, seakan-akan saya memberi edukasi yang sesat ya kan, memberi pemahaman yang salah, dan pemahaman yang paling benar itu adalah kalian, bahwa Pi itu tidak terdaftar di bursa ya kan. Dan sekarang ya kan OKX, Bitget, MEXC itu semuanya melist ya, melist Pi Network, dan ini benar-benar akan terjadi. OKX itu bukan bursa abal-abal, dia adalah bursa terbesar nomor ketiga tahun yang lalu kan. Dan OKX juga itu bermitra, berafiliasi dengan Stanford University, jadi sama-sama seperti Pi Network ya, sama-sama partner ya kan, sama-sama partner dari jebolan Stanford University. Jadi ini sangat tepat sekali menurut saya. Dan kemudian dilanjut oleh Bitget, MEXC, kemudian Get.io dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi ketika saya mengatakan ya kan, kita tunggu besok tanggal 20
Begitu sudah di listing di bursa, disitulah nanti akan terjawab. Dan mohon maaf bagi penganut channel sebelah, ada 2 channel yang saya soroti selama ini, ya kan, yang sering dikirim juga oleh teman-teman saya ya. Ini channel ini bang, yang selalu bahas. Sebetulnya saya bahas itu bukan menjelek-jelekan channel sebelah, itu karena permintaan kalian juga kan, gitu, untuk menanggapi, oh statement ini nggak bener gitu, ya kan, bahwa Pi tidak terdaftar di bursa itu nggak benar. Justru Pi itu terdaftar di bursa, itu yang benar, ya kan. Kemudian kalau sudah terdaftar di bursa, apakah harganya itu sesuai yang kita harapkan selama ini? Ya kita lihat, ya kan. Mudah-mudahan harganya seperti yang Anda gembor-gemborkan. GCV, penganut channel sebelah, yang selalu keras kepala kalau dinasehatin, gitu. Terus saya tanya, uangnya dari mana? Pasti kalian nggak jawab kan? Pasti nggak bisa jawab. Pi Network itu nggak melakukan ICO. Pi Network tidak melakukan pre-sale, ya kan? Pi Network itu gratis ditambang oleh semua orang di di aplikasi Pi Network kita. Semua orang bisa nambang Pi pakai ponsel. Yang dimaksud tidak diperdagangkan itu adalah nambangnya gratis, nggak bayar. Itu loh maksudnya. Bukan berarti tidak diperdagangkan itu tidak di list di bursa, tidak ditradingkan, bukan begitu. Ya, pemahaman salah. Ya, itu pemahaman salah menurut saya. Kemudian selanjutnya terus ada kata-kata yang menurut saya ini nggak elok sih sebetulnya ya. Ini apa ya, kata-kata bukti penyangkalan kalian itu sudah kalah gitu ya, terkait dengan harga GCV. Jadi kata-katanya begini, Pi Network itu tidak butuh bursa. Tapi bursa yang butuh Pi. Udahlah ya, kalau udah kalah jangan ngotot gitu ya. Jadi gini, bisnis itu ya sekarang tuh zamannya kolaborasi. Pi Network juga butuh bursa, sama-sama membutuhkan. Jadi jangan ada istilah kata-kata penyangkalan gitu ya. Jangan ada istilah kata-kata pembelaan bahwa Anda itu benar. Padahal sudah jelas-jelas OKX, BitGet, terus kemudian MIXC itu banyak yang siap melisting, ya kan? Tapi bahasa kalian itu seakan-akan bursa yang butuh Pi. Kemudian Pi nggak butuh bursa. Nah kalau nggak butuh bursa ya berarti nggak akan di list di bursa dong, nggak akan diizinkan di list di bursa selama open mainnet nanti. Coba kita lihat nanti tanggal 20. Nah kalau benar di list di bursa ya pasti itu diizinkan kan. Dan Pi Network juga butuh. Jadi kalimat-kalimat ini jangan sampai muncul lagi. Saya harap ke teman-teman, udahlah mindsetnya tuh diperbaiki. Sekarang tuh zaman yang namanya bisnis tuh harus kolaborasi. Jadi nggak zaman sekarang bisnis sesama-sama punya bisnis itu jadi saingan, kemudian jadi sebuah kontestasi, persaingan sengit, saling benci dalam bisnis. Itu jangan. Kalau Anda punya bisnis ya sekarang tuh zamannya kolaborasi. Jadikan bisnis saingan Anda atau teman Anda yang punya sama bisnis sama seperti Anda itu sebagai partner. Ayo kita berjuang sama-sama gitu. Kita rangkul, gerak sama-sama, akan jalan. Tapi kalau kalian punya bisnis, ya gue lo, nggak saling ingin meningkatkan bisnisnya, itu bisnis siap-siap, bisnis Anda akan collab. Sama dengan Pi Network, ya kan? Pi Network itu koin kripto. Ya, sekali lagi Pi Network itu cryptocurrency. Cryptocurrency tempat dagangnya itu sudah ada wadahnya yang namanya bursa, exchanger. Anda kalau mau dagang itu pasti di pasar kan, nggak mungkin Anda dagang ke tempat yang salah. Jadi kalau Anda ingin sukses punya bisnis sebagai pedagang apapun itu, ya tentu Anda harus ke pasarnya. Di mana ada keramaian, di situ berpeluang Anda menghasilkan cuan. Ya, ini saya sekalian kasih tips. Kalau Anda ingin sebagai bisnis, di mana ada keramaian, di situ mendatangkan yang namanya traffic. Traffic itu apa sih ya? Tempat perkumpulan. Ya kasarnya gini, di mana misalkan mall, ya.
Makanya kita sering lihat tuh di mall-mall ya. Di mall-mall itu pasti ada event-event, acara apa, pameran apa, ya mobil terbaru, produk terbaru. Nah, nanti didatangkanlah artis gitu ya. Artis ini membawa traffic. Ya, membawa traffic karena dia punya pengikut banyak. Dengan adanya di-endorse oleh artis, itu akan mendatangkan banyak orang. Itulah yang dimaksud traffic, mendatangkan banyak orang. Sama dengan Pi Network dan bursa-bursa ini. OKX, BitGet itu sudah dipakai seluruh dunia. Trafficnya sudah banyak, orang transaksi di market sudah banyak, jual beli, pertukaran, investasi. Jadi Anda kalau memahami bursa itu hanya sebagai alat tukar atau tempatnya menukar koin itu salah. Ya. Di bursa itu banyak sekali bisa kita manfaatkan. Anda bisa investasi, Anda bisa memantau pergerakan market, Anda bisa mengerti tentang teknologi blockchain, Anda bisa trading ya atau jual beli sama aja dagang ya kan. Anda bisa pasang sistem software ya yang tanpa harus Anda pantau setiap hari akan menghasilkan, di mana profitnya masuk ke wallet kalian tanpa harus kalian pantau kapan harus buy, kapan harus sell. Dengan sistem yang namanya pasang software atau bot bisa. Di BitGet sudah support. Dan saya juga pakai yang namanya robot trading atau bot, itu pasang di BitGet tanpa harus apa yang namanya kita pantau pergerakan harga itu. Dia akan mengeksekusi secara otomatis kapan dia sell, kapan dia buy. Inilah di bursa. Jadi kalau Anda hanya memahami bursa itu sebagai alat tukar atau pertukaran mata uang itu salah. Bukan itu aja bos. Ya, Anda bisa jadi afiliasinya juga, bisa mendapatkan keuntungan dari afiliasi di bursa. Banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari bursa. Jadi jangan skeptis. Sekali lagi ya teman-teman, mohon maaf, jangan skeptis kalau Pi Network di listing di bursa. Jangan ada kata istilah Pi itu nggak butuh bursa, tapi bursa yang butuh Pi. Janganlah ya, itu keras kepala. Menurut saya itu intimidasi. Sementara kalian yang nolak Pi listing di bursa, tiap harinya nunjukin harga-harga yang ada di bursa, kan lucu. Logikanya dari mana? Nah, sekali lagi, saya dari kemarin-kemarin itu kenapa seakan-akan itu julid atau nyinyir? Karena kalian diomongin dengan halus nggak ini. Nggak terima, nggak masuk gitu. Maka kalimat-kalimat saya itu agak-agak menohok, saya keras gitu ya. Dan di video kali ini sekali lagi teman-teman, mohon maaf jika selama ini saya keras. Kenapa? Karena kalian memang harus dikerasin. Kalau nggak ditegasin, kalian malah cengar-cengir gitu ya. Dan kalian lebih percaya dengan orang kata-kata yang halus tapi itu nggak bener. Ya, semua orang punya pendapat, saya hargai ya. Jadi sekali lagi, dengan hadirnya Pi Network di bursa itu akan menjawab semua ya ketidakpastian yang terjadi. Pemikiran kalian yang mungkin belum paham tentang Pi Network itu nanti akan terbukti di bursa. Kalau sudah listing di bursa ya udah, artinya sudah mulai finish. Tapi sekali lagi, core team itu dengan adanya open mainnet atau open network itu bukan akhir dari sebuah proyek Pi. Kalian tetap bisa nambang dan platform utilitas juga akan ditingkatkan, dan yang belum KYC segera juga ditingkatkan, yang migrasi juga. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari selama ini nambang koin Pi. Oh iya, sekali lagi, kalau kalian mau transfer ke OKX itu saya udah buktikan ya, itu bisa. Kalau kalian mau transfer ke BitGet sudah bisa. Jangan khawatir guys, jangan takut kehilangan koin kalian. Bursa ini kan bursa yang menyimpan aset kita, udah terjamin. Jangan inilah skeptis dengan bursa ya. Bursa ini bukan bursa ecek-ecek, nggak mungkin lah koin kita transfer ya, investasi di sana tiba-tiba hilang. Di mana pertanggungjawaban sebuah bursa kalau seremeh itu? Jadi kayak gitu ya. Kalau kalian mau tarik lagi juga bisa ya, bisa kok. Kemudian ada lagi tuh yang katanya moderator melarang ya. Kalau gini loh, kita nambang 6 tahun ya kan, nambang 6 tahun itu kalau udah masuk ke wallet di Pi browser kalian itu sudah jadi hak milik kekuasaan Anda. Nggak ada yang bisa melarang siapapun Anda berbuat apa ya, tapi jangan berbuat untuk mendanai teroris ya kan, kayak gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Makanya
adanya KYC itu untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mendanai teroris, money laundry, ya kan, atau penyimpanan uang lah kayak gitu ya, cuci uang itu nggak boleh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi statement saya akan terbukti di tanggal 20 nanti pasti akan listing di bursa karena memang sudah dicantumkan di Terms of Service by Network, dan saya berkali-kali sudah mengatakan itu. Kalau sudah listing di bursa, ya harganya itu akan sesuai volatilitas sama seperti kripto yang lain, sesuai permintaan atau supply demand. Ya, harga pasar udah gitu ya. Jadi seperti itulah hukum. Nggak bisa kalian itu mau bikin harga sendiri di bursa, ya nggak bisa dong. Gimana mau mencairkannya? Mau merupiahkan bagaimana? Ya bursa yang ngatur. Oke, jadi sampai sini jelas ya. Mudah-mudahan Anda tercerahkan dengan video saya. Silahkan di-share video saya kalau ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, semua ini tidak luput dari kesalahan pribadi. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah SWT. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.